Perkenalkan, aku Neca Widegistia dengan NIM B1A1240003. Hai, aku Erika Safitri dengan NIM B1A124011. Hai, aku Najwa Marashakila dengan NIM B1A1240119. Halo, aku Lutfia Sapitri dengan NIM B1A1240026. Saya Kusnandro Catur Wibowo dengan NIM B1A1240444. Selamat menyaksikan. Pertama, konsumen. Setiap orang yang menggunakan barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain, makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kedua, ada pelaku usaha. Setiap orang, perseorangan, atau badan hukum, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedaulatan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang ketiga, barang. Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Yang keempat, jasa. Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Yang kelima, ada BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, lembaga pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen secara cepat, murah, dan gratis. Dibentuk berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang keenam, ada BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang merupakan lembaga setingkat kementerian yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen. Dibentuk berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Yang ketujuh, YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu organisasi non-pemerintah tertua di Indonesia yang bergerak di bidang perlindungan konsumen, advokasi, dan edukasi hak konsumen. Yang kedelapan, ganti rugi, yaitu kompensasi yang diwajib diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk atau layanan yang diperdagangkan, mencakup kerugian material, konsekuensional, dan imaterial, diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ya Allah, ini apaan? Aku beli HP 3 juta, yang datang cuma pewangi. Tunggu dulu, jangan panik. Karena kalau ini terjadi ke kamu punya hak hukum buat minta ganti rugi. Dan hukumnya jelas. Ini bukan cuma soal nasib sial guys. Di Indonesia ada undang-undang yang wajib melindungi kalian sebagai konsumen. Namanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Yuk kita bahas! Oke, sebelum kita masuk ke solusi, kita harus tahu dulu masalah apa aja yang sedang dialami konsumen Indonesia di era digital tahun 2026 ini. Berdasarkan data BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional, ada ribuan laporan setiap tahunnya soal yang pertama, barang tidak sesuai dengan deskripsi, foto di toko bagus, yang datang beda banget. Yang kedua, barang rusak atau cacat tapi penjual tidak mau bertanggung jawab. Yang ketiga, penipuan identitas toko. Toko sudah tutup tapi uang sudah ditransfer. Yang keempat, refund yang dipersulit padahal konsumen jelas-jelas dirugikan. Nah, yang nomor 1 itu yang aku alami. Aku pesen HP, deskripsinya bilang baru, segel, dan garansi resmi. Tapi yang datang cuma pewangi. Dan pas aku komplain, penjualnya marah-marah. Halo kak, ini gimana sih? Aku kan pesen HP, kok yang datang malah pewangi? Kakak bohongin aku ya? Halo, buktinya mana? Siapa tahu kamu yang bohongin aku. Itu bukan tanggung jawab aku. Nah, ini yang sering terjadi. Penjual lepas tangan, padahal hukum kita bilang lain. Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Bukan pilihan, tetapi kewajiban. Nih ya, aku ceritain dari awal. Jadi, aku lihat toko di marketplace. Ratingnya 4,9. Reviewnya bagus semua. Deskripsinya lengkap. Aku beli HP dengan harga 3 juta. Setelah 3 hari pengiriman, paket datang isinya malah pewangi, dibungkus rapi pakai bubble wrap. Toko langsung hilang dari marketplace, uang 3 jutaku melayang. Kasus seperti ini termasuk pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf A dan B.
Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar mutu dan kondisi yang dijanjikan. Ini bukan hanya masalah sipil, ini bisa masuk ranah pidana. Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan pelaku usaha yang melanggar bisa dipidana maksimal 5 tahun atau denda hingga 2 miliar rupiah. Jadi kesimpulan video ini, sebagai konsumen, kamu punya hak yang dilindungi undang-undang. Dan pelaku usaha yang merugikan, kamu punya kewajiban hukum untuk bertanggung jawab. Dasarnya ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sampai hari ini masih berlaku dan terus diperkuat dengan regulasi digital terbaru di tahun 2026. Saksikan materi selanjutnya. Untuk tahu langkah-langkah melapor, Dan cara dapat ganti rugi? Secara gratis. Dan legal. Tapi tunggu dulu, hukum perlindungan konsumen ini bukan cuma soal belanja online loh. Ini berlaku di mana saja kamu bertransaksi sebagai konsumen. Misalnya, kamu beli obat di apotek, ternyata sudah kadaluarsa, atau kamu ke salon, rambutmu malah rusak parah karena produk yang dipakai tidak sesuai, atau kamu makan di restoran, dapat keracunan makanan. Semuanya dilindungi hukum. wah berarti waktu itu aku tidak tahu aja ya, padahal aku punya hak. Betul, dan ini yang sering dimanfaatkan pelaku usaha nakal. Mereka berharap konsumen tidak tahu haknya. Karena kalau kamu tidak tahu, kamu tidak akan komplain. Karena itu edukasi hukum seperti ini sangat penting. Di materi sebelumnya, kita udah tahu bahwa kamu punya hak hukum sebagai konsumen. Nah, pada materi ini kita kasih tahu kamu cara pakainya secara konkret, step by step, secara gratis dan juga legal. Dan semua langkah ini berdasarkan hukum yang berlaku, UU Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK terbaru, serta Peraturan Menteri Perdagangan tahun 2025 tentang transaksi digital. Dan aku Erika yang tadi jadi korban, sekarang mau buktiin bahwa aku bisa perjuangin hak aku balik. Kalian saksiin ya. Langkah pertama, dokumentasi segalanya. Begitu kamu merasa dirugikan, foto atau video segera kondisi barang, screenshot chat, bukti pembayaran, resi pengiriman, halaman produk di marketplace. Simpan semua. Ini adalah bukti hukummu. Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebut bahwa bukti transaksi adalah dasar klaim ganti rugi. Jadi aku foto dulu paketnya dari luar, dari dalam. Foto pewanginya, screenshot semua chat dengan penjual, screenshot halaman toko, semua aku simpan di folder khusus. Langkah kedua, komplain resmi ke marketplace ataupun penjual. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023, marketplace wajib menyediakan fitur pengaduan dan wajib merespon dalam 3 kali 24 jam. Gunakan fitur komplain resmi, jangan cuma chat biasa yang mudah diabaikan. Selamat datang di pusat bantuan. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau melapor karena saya kena penipuan. Mohon lampirkan bukti foto dan screenshot pemesanannya. Ini foto barangnya, ini bukti bayar, dan ini resinya. Saya mau minta refund karena barang tidak sesuai pesanan. Ini termasuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pro tip, sebut pasal hukumnya saat komplain. Pelaku usaha yang tahu hukum akan lebih serius merespons. Sebutkan pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999, itu akan langsung mengubah tone percakapan. Langkah ketiga, kalau komplain ke marketplace tidak berhasil, lapor ke BPSK. BPSK itu kepanjangan dari Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen. Ini adalah lembaga resmi pemerintah yang khusus menangani sengketa antara konsumen dan juga pelaku usaha. Dan yang paling penting, gratis. Selamat datang di BPSK. Ada yang bisa saya bantu? Pak, saya Rika. Saya ingin melaporkan penipuan belanja online. Saya beli HP 3 juta, tapi yang datang malah pewangi. Dan penjualnya sekarang tidak bisa dihubungi. Baik, ini masuk ke kategori pelanggaran pasal 8 ayat 1 huruf A UU Perlindungan Konsumen. Untuk mendaftar pengaduan, Ibu perlu menyiapkan pertama identitas diri KTP, bukti transaksi seperti bukti bayar atau resi, dokumentasi barang yang diterima, kronologi kejadian tertulis. Proses mediasi di BPSK maksimal 21 hari kerja dan tidak dipungut biaya. Ini diatur di pasal 49 sampai 58 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. BPSK mempunyai 3 cara penyelesaian, yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Kalau pelaku usaha tetap bandel, BPSK bisa keluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat, setara keputusan pengadilan. Wah, ternyata ada jalur resminya ya. Saya pikir bakalan susah dan mahal banget.
Enggak Bu, negara hadir untuk melindungi konsumen dan Ibu bisa juga lapor secara online melalui website resmi BPSK daerah atau aplikasi portal .bpkn.go.id. Langkah keempat, lapor ke YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. YLKI adalah lembaga non-pemerintahan yang bisa membantu kamu advokasi secara hukum. Kamu bisa lapor ke ylki.or.id atau hubungi hotline mereka. Mereka bisa bantu mediasi dan bahkan mendampingi kamu ke pengadilan kalau diperlukan, tanpa biaya. Selain YLKI, kita juga bisa lapor ke BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang bertugas memberikan rekomendasi kebijakan ke pemerintah berdasarkan laporan ke konsumen. Laporan kamu bisa jadi dasar perbaikan regulasi. Dan langkah kelima, untuk kasus berat, jalur pidana ke polisi. Kalau nilainya besar dan ada unsur penipuan yang jelas, kamu bisa lapor ke polisi. Ini bisa dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 28 UU ITE tentang konten penipuan digital, dan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pidana pelaku usaha. Ancaman hukumannya bisa sampai 5 tahun penjara. Dan di tahun 2026, kepolisian sudah punya satuan tugas cyber yang khusus menangani penipuan digital. Kamu bisa lapor online melalui patrolicyber.id. Prosesnya lebih cepat dan terintegrasi. Sekarang kita kasih tips pencegahan karena lebih baik mencegah daripada mengobati, kan? Tips pertama, cek reputasi toko secara mendalam. Bukan cuma rating, banyak review negatifnya juga. Kalau banyak ulasan, barang tidak sesuai, itu red flag besar. Tips kedua, gunakan fitur rekening bersama atau COD. Rekening bersama atau escrow memastikan uangmu tidak langsung masuk ke penjual sebelum barang diterima dan dikonfirmasi kondisinya. Tips ketiga, screenshot halaman produk sebelum dibeli. Kalau toko tiba-tiba mengubah deskripsi atau menghapus listing setelah kamu beli, kamu punya bukti kondisi awal saat transaksi. Tips yang keempat, videokan saat unboxing. Ini bukti terkuat kalau barang yang datang tidak sesuai. Banyak marketplace sekarang mewajibkan ini sebagai syarat klaim. Dan itu hak konsumen berdasarkan Perpres tentang Transaksi Digital 2025. Tips kelima, kenali hak-hakmu. Simpan nomor BPSK daerahmu, install aplikasi lapor, dan follow akun edukasi hukum seperti kami. Biar kalau ada masalah, kamu tahu harus ngapain. Oke guys, itu tadi 5 langkah konkret yang bisa kamu ambil kalau kena tipu atau dirugikan sebagai konsumen gratis, legal, didukung oleh undang-undang. Hukum itu bukan milik orang kaya atau pengacara saja. Hukum ada untuk semua orang, termasuk kamu. Yang penting, kamu tahu. Guys, di video sebelumnya kita udah bahas soal belanja online, tapi ternyata jebakan konsumen itu jauh lebih luas daripada itu. Mulai dari salon yang merusak rambutmu, pinjol yang mencekik dengan bunga gila-gilaan, sampai aplikasi yang diam-diam jual data pribadimu. Semua itu ada hukumnya dan semua itu adalah hakmu sebagai konsumen. Di tahun 2026, hukum perlindungan konsumen Indonesia semakin diperkuat. Ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru mulai efektif penuh di tahun 2024, ada POJK, baru soal vintage, dan berbagai regulasi digital yang wajib kalian tahu, karena ketidaktahuan adalah senjata pelaku usaha nakal. Dan hari ini kita bahas 3 kasus nyata yang sering banget terjadi, tapi sering diabaikan. Aku jadi pemeran utamanya lagi, karena apparently aku memang konsumen yang paling sering kena masalah. Tapi serius, ini penting banget. Yuk mulai. Pak, ini kenapa rambut saya jadi hitam semua? Saya minta harganya pulau coklat, warnanya semua. Ini sama sekali tidak sesuai dengan pesan. Saya minta ganti rugi atau minta gratis. Aduh bang, itu karena rambut abangnya aja yang terlalu sensitif. Kami nggak bisa tanggung jawab. Sudah dibilang resikonya dari awal kan? Stop, ini yang salah. Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha jasa memberikan informasi yang benar dan jujur tentang risiko layanan. Jika hasilnya tidak sesuai perjanjian, pasal 19 mewajibkan ganti rugi. Klausul tidak bertanggung jawab atas risiko yang tidak diinformasikan secara jelas di awal tidak sah menurut hukum. Jadi langkahnya dokumentasi kondisi rambut, minta ganti rugi tertulis. Kalau ditolak, lapor ke BPSK atau YLKI. Ingat, jasa perawatan tubuh termasuk dalam cakupan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mbak, saya keracunan makanan setelah makan di restoran ini semalam. Ini resep dokternya.
Saya minta pertanggungjawaban. Wah, tapi kan Mbak, bisa jadi ini dari makanan yang Mbak makan sebelumnya. Nggak bisa dibuktikan dong. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi produk jasa. Ditambah PP nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu, dan gizi pangan. Restoran wajib menjamin keamanan pangan yang disajikan. Beban pembuktian dalam kasus keracunan bisa dibalik. Pelaku usaha yang harus membuktikan produk mereka aman. Simpan struk makan, foto makanan kalau sempat, dan sertakan surat dokter sebagai bukti. Nanti ganti rugi mencakup biaya pengobatan dan kerugian materi lainnya. Ini obat yang saya beli kemarin. Saya baru sadar tanggal kadaluarsanya sudah lewat 6 bulan. Ini bahaya banget. Ini pelanggaran serius. Pasal 8 ayat 1 huruf G melarang keras pelaku usaha memperdagangkan obat atau produk yang telah melampaui tanggal kadaluarsa. Ini bukan cuma pelanggaran perdata, ini bisa dijerat pidana dengan ancaman penjara dan denda miliaran rupiah. Segera laporkan ke BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui halobpom.pom.go.id. Jika sudah terlanjur dikonsumsi dan menyebabkan kerugian kesehatan, kamu berhak menuntut ganti rugi biaya pengobatan plus kompensasi. Buktinya struk beli obat, foto kemasan, dan surat keterangan dokter. Kasus berikutnya, skenario yang makin sering terjadi di era dropship dan reseller tanpa stok. Kamu pernah pesan barang, ternyata penjualnya cuma reseller yang tidak punya stok dan barangnya tidak pernah datang. Aku pernah pesan skincare limited edition. Bayar lunas, seminggu tidak ada kabar. Aku tanya penjual, katanya lagi nunggu stok dari supplier. 2 minggu kemudian, toko tutup, uang hilang. Platform bilang tidak bisa bantu karena transaksi sudah selesai. Permendak nomor 31 tahun 2023 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 1999. Ini kombinasi dua pelanggaran. Yang pertama, pasal 8 huruf F melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak tersedia. Yang kedua, Permendak 2023 mewajibkan marketplace memverifikasi ketersediaan stok penjual dan bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian verifikasi tersebut. Artinya, marketplace ikut bertanggung jawab. Langkah konkret, pertama, ajukan klaim ke Fitur Perlindungan Pembeli Marketplace. Sebutkan Permendak 31 tahun 2023 dan pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika Marketplace menolak dalam 3x24 jam, eskalasi ke BPSK dengan Marketplace sebagai pihak yang telah tergugat. Marketplace bisa dijadikan pihak tergugat bersama penjual. Aduh, ternyata saya bisa kena gugat juga ya. Saya pikir karena saya cuma reseller, tidak ada tanggung jawab hukumnya. Salah, selama kamu menerima pembayaran dan mengatasnamakan penjual kepada konsumen, kamu adalah pelaku usaha di mata hukum. Tidak ada pengecualian untuk dropshipper. Sekarang kita masuk ke topik yang makin relevan di era digital. Data pribadimu, apakah kamu tahu bahwa nama, nomor HP, alamat, bahkan kebiasaan belanja adalah data pribadi yang dilindungi undang-undang. Dan kalau aplikasi atau penjual menyalahgunakannya, mereka bisa dipidana. UU PDP yang mulai berlaku penuh di tahun 2024 memberikan hak yang sangat kuat kepada konsumen. Yang pertama adalah hak untuk tahu. Kamu berhak tahu data apa saja yang dikumpulkan tentangmu. Yang kedua adalah hak akses. Kamu bisa meminta salinan data pribadimu dari perusahaan manapun. Yang ketiga adalah hak koreksi. Kalau ada data yang salah, kamu berhak minta diperbaiki. Yang keempat ada hak hapus. Kamu bisa minta datamu dihapus jika tidak lagi relevan atau kamu mencabut persetujuan. Yang kelima adalah hak portabilitas. Data yang kamu berikan bisa dipindahkan ke platform lain atas permintaanmu. Kayak misalnya, waktu aku uninstall aplikasi belanja, tapi nomor HP ku masih dapat spam promosi terus, itu boleh? Tidak boleh. Ini pelanggaran UU PDP pasal 20. Penggunaan data pribadi hanya boleh untuk tujuan yang telah disetujui dan selama jangka waktu yang disepakati. Jika kamu tidak lagi menggunakan aplikasi dan meminta penghapusan data, mereka wajib menghapusnya. Ancaman pidananya penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 6 miliar rupiah. Untuk pelanggaran data pribadi, kamu bisa lapor ke Komnas PDP atau Komite Nasional Perlindungan Data Pribadi yang dibentuk berdasarkan UU PDP. Selain itu, pelanggaran oleh platform digital bisa dilaporkan ke Kominfo melalui Adu Konten ID atau layanan aduan resmi Kominfo. Kalau toko online menjual data pembelinya ke pihak ketiga tanpa izin, itu gimana? Itu adalah pelanggaran UU PDP pasal 65, penyebaran data pribadi tanpa hak. Ini adalah kejahatan pidana yang bisa dijerat dengan ancaman 4-6 tahun penjara. Dan sebagai konsumen yang dirugikan, kamu berhak menuntut ganti rugi perdata atas kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.
Kesimpulannya, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum Indonesia yang bertujuan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi barang maupun jasa. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, mendapatkan barang dan jasa yang layak, serta memperoleh ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuat bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen semakin beragam, mulai dari penipuan marketplace, pinjol ilegal, mencakup data pribadi, hingga produk atau jasa yang tidak sesuai perjanjian. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami berbagai regulasi terbaru seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, POJK tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, serta aturan perdagangan digital agar tidak mudah dirugikan oleh pelaku usaha nakal. Penyelesaian kesejahteraan konsumen juga telah difasilitasi melalui berbagai lembaga seperti BPSK, YLKI, OJK, BPOM, dan Kominfo yang dapat membantu masyarakat memperoleh keadilan secara cepat, murah, bahkan gratis. Konsumen dapat menggunakan pengaduan, mediasi, arbitrase, hingga gugatan class action apabila kerugian yang dialami secara massal. Hal ini menunjukkan bahwa negara telah menyediakan mekanisme hukum yang cukup lama. Pada akhirnya, perlindungan konsumen bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga hukum, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat. Semakin tinggi pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen, maka semakin kecil peluang terjadinya penipuan, penyalahgunaan data, maupun praktik usaha yang merugikan. Oleh karena itu, edukasi hukum harus terus dikembangkan agar terciptanya budaya transaksi yang aman, sehat, dan saling bertanggung jawab antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.